warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki rupane jawab salam durung nyemil gorengan. Ya, kurang banter. Bisa malih nggih? Kudu sing banter sing semangat wong jarene Idul Fitri kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bapak-bapak itu sing banter ibu-ibu niki. Ya, afdhalus salam salafa. Afdhalus salam niku ping telu. Berarti bisa malih nggih. Ibu-ibu kudune banter ya. Biasa masak ambek nyanyi bau banter kok. Saniki salam kok lemes ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iki sampai alun-alun Malang niku lho krungu niku wae. Saestu. Ya. Mangke kula telepon Umi lari-lari. Krungu aku mau salami wong Geraha Nirwana Residen. Krungu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Innal hamda haqqahu lillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha syahr syahra Syawal la ibadil mu'minin wa khatama bihi syahr Ramadan la ibadil mukhlasin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah salatan wa salaman ala nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin, Bapak para alim ulama di Geraha Residence, Geraha Nirwana Residence yang kami muliakan, para asatidz, para mudarris, para muallim yang kami hormati, dan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian yang kami cintai, fiddin wa dunya ilal akhirah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Kawula diqadar ikut duduk bersama panjenengan sedaya ini adalah sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Wa ya fikih Anwar Ardiansyah, awakmu tanggal sakmene jam sakmene dina iki ketemu ambek dulur-dulurmu, kenalono ambek dulur-dulurmu sing ana di Geraha Nirwana Residen, sambungin silaturahmimu. Nah, itu sudah ditulis semuanya di Lauhul Mahfuz. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawula al-fakir diqadar sekali lagi untuk menyambung tali silaturahim ini, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk semata-mata dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah di bulan Syawal ya. Apa sih bulan Syawal ini? Apa sih Idul Fitri ini? Nah, niki dikaji napa mboten? Alhamdulillah. Nah, ini ngaji serius tapi santai. Kados kula tiap Senin pagi kalau saya ngaji itu di Lapas Lokwaru bersama para napi-napi narkoba. Nggih ngeten rokokan mboten apa. Jadi memang nyusul
rahmate Gusti Allah nyusul karunia Gusti Allah iku kudu seneng. Masuk rokokan gak apa-apa, ambek ngopi, ambek mangan gorengan. Fa insyaallah barokah. Ya. Amin. Amin ya. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika yafrahu. Dadi nyusul rahmate Gusti Allah, fadhole Gusti Allah niku kudu seneng. Wa khairum mimma yajma'un. Jadi apa yang kita kumpulkan di dunia ini lebih berharga kita kumpul senang-senang guyung-guyung kados ngeten. Nah ini si janji Rasulullah. Inna fi asrati sa'inna min khiyari ummati yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah. Mangke bakal Rasulullah niku visioner sekali ya. Besok bakal umatku pilihan umatku, umat Rasulullah, wong Indonesia terkhususan ini adalah warga Geraha Nirwana Residen ini. Pada nantinya itu adalah wong sing seneng guyu, seneng mesem kados panjenengan sedaya, ambek mangan-mangan, ambek rokokan, ambek ngopi, tapi mensifati min syiati rahmatillah. Tapi saya yakin panjenengan sedaya ini pada saat keheningan ya itu berdiri dengan menangis mengharapkan ampunan Allah. Ya, nah, itu mata Rasulullah yang ngoten niku. Nah ini akan kita kaji bersama pada malam hari ini. Apa sih Idul Fitri niku? Oh, saya yakin Idul Fitri pasti seru kabeh. Kelambine anyar ya. Tum-tum ampol. Rata-rata kan ngoten ya Indonesia. Itu puncak syukur memang sebenarnya. Hakikat syukur itu. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Puncaknya itu syukur. Syukur nih ngeten kumpul-kumpul keluarga, sepuro-sepuroan. Ya, ini puncaknya syukur. Lek wis tukmilul iddata, sudah menggenapkan bilangan kita berpuasa selama 30 hari atau 29 hari atau 31 sakarto wis kok gak setahun poso gak apa-apa ya. Litukmilul iddata wis genep jangkep Ramadane walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita semua adalah orang-orang hamba-hamba Allah yang diparingi petunjuk oleh Allah, membesarkan nama Allah. Makanya takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo adik, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah itu membesarkan nama Allah, tanda kita mensyukuri, kita menggenapkan bilangan kita berpuasa. Puncak syukur adalah dengan pakaian baru, baju baru yang disunahkan, karena kita telah melewati kemenangan. Napa nih sih menang? Nah itu menang masuk baik lambiannya harus menang, gak jangkep loh poso ke bolong ya. Poso bolong gak apa-apa ya. Pokok tingkah laku, lisane, amalane, pandangan dan telinga kita jauh dari maksiat. Ya, bolong kan lagi sebabnya iso marungono pas dadi musafir. Nggih, bapak-bapak biasanya pas lagi haid. Nopo? Haid nggih bapak-bapak. Jadi ada halangan, enggak apa-apa bolong, tapi kudu diijoli faidatun min ayyamin ukhor. Mari sawal ngeten diijoli, enggak apa-apa. Allah niku menghendaki kita kemudahan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Lek paham Islam temenanan, gak angel kok Islam ini. Poso wis wajib wong kutiba ya. Lek wis kata kutiba wis diwajibno iku wajib. Tapi sik ana rukhsah bagi orang-orang muslim sing gak kuat ya. Wah, sing kok kerjane abot-abot, kuli batu. Terus napa malih? Tukang napa? Tukang las ya. Waduh, ngene panasan akhirnya dehidrasi lek karbit ya. Wah, akhirnya ngelak ya. Sajane kula niku kudune lara reksa. Wong kula posoan niki isuk tausiah, awan tausiah, ngelak ombe AC terus ngelak. Sajane kudune oleh mokel sajane niki. Tapi ya dikuat-kuatno rek. Wong wis kutiba kok ya. Wong redaksi ayatnya itu kutiba dulu, diwajibkan dulu la'allakum tattaqun. Lah ini akan kita kaji.
nopo sih la'allakum tattaqun, sehingga kita nantinya setelah untuk milu'i data kita menggenapi jumlahnya untuk berpuasa, Allah menghendaki kita itu untuk bertakwa. Ayo siapa adik-adik yang bisa mendefinisikan takwa? Ayo, apa arti takwa? Oh, kalau umumnya bapak-bapak pasti paham sudah. Iya. Ayo. Nanti dapat hadiah. Ayo kita kasih hadiah. Ayo sini. Sini. Ayo, takwa itu apa takwa? Ayo sini nak. Sini nak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Maju lah gampang. Maju. Gampang ini toh. Tapi ya iso ngene gampang. Karo tak takwana. Ayo. Oleh aduh. Tak mau. Tak mau. Kelambi tak mau. Menjauhi larangan, melakukan kebaikan. Itu definisi apa? Meninggalkan menjauhi larangan ya tadi ya. Menjauhi larangan, melakukan kebaikan. Itu definisi kebaikan itu adalah al-hasanat ya. Jadi jamaknya al-hasan itu dari al-husna wal hasanat, jadi kebaikan-kebaikan. Itu tingkat muhsinin. Makanya kalau mau ngaji kok kudu detail. Al-hasanat berarti kebaikan-kebaikan. Objeknya muhsinin. Nah, muhsinin. Ya ini ada di surah Ali Imran 135. Tapi redaksinya takwa itu ada di Ali Imran 134. Makanya kenapa kita melakukan benar-benar puasa itu imanan wahtisaban, dengan benar-benar keimanan. Iman itu napa? Kudu percaya. Oh, rukun iman harus paham. Kabeh nggih adik-adik, rukun iman ada berapa? 5. Ya. Nah, percaya tok, tasdik. Nah, itu tasdik namanya. Percaya, akhirnya kita harus meyakininya. Ya, kalau sudah yakin pada tingkat ihsan, kita akan menjadi golongan orang-orang muhsinin. Nah, ini muhsinin didefinisikan lagi sama Allah pada surah Ali Imran ayat 135. Nanti kita bahas bentar lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah benar-benar momen. Ini adalah benar-benar fursah, momen yang bahagia untuk kita dalam rangka memaknai hakikat Idul Fitri sebenarnya. Yuladu alal fitrah. Karena sejatinya manusia itu dilahirkan bersih, tanpa noda, tanpa dosa. Dilahirkan dulu, kita lahir nangis. Oh nangis Bu. Setelah nangis, gak nangis dikeploki bokonge. Bisa diunyur-unyur no barang. Wonten niku di TikTok diunyur-unyuraken gitu. Nah, cek nangis dulu apa saja nih, dulu waket dosa, ya Allah, dunia itu dosa tok. Padahal sing nyambut dengan kelahiran itu guyu-guyu gagal. Ya. Nah, makanya bagaimana kita nanti pada kehidupan kita selama hidup di dunia ini, nanti kita itu kewaliane jare Gus Dur. Nah, jare wali Allah Gus Abdurrahman Wahid itu kita harus kewaliane. Besok awake dhewe dikubur menghadap Allah, kita harus guyu kekel waliane wong sing nyambut awake dhewe lahir biyen. Nggih. Karena orang-orang di sekitar kita pada nangis kabeh. Kita kudu kewaliane. Ojo wong nangis awake dhewe melok nangis belan niku. Jadi diwalik gitu kan. Di saat kubur kita harus berbahagia menghadap sang Rabb itu benar-benar dengan apa? Ini yang akan kita bahas. Lah, bikol bin salim, wa ma'atallah bikol bin salim.
Ya, nanti itu kita harusnya menghadap sang Rob. Sing benar-benar bisa bertemu dengan Robnya, dengan sang pencipta adalah dengan hati yang bersih. Maka kenapa ada Ramadan? Kenapa ini dinamakan Yaumul Aid? Kita kembali. Al-Aid itu kembali. Ada ya'udu aidan. Balik kepada fitrah kita yang bersih. Makanya dalam konteks tasawuf itu ada konsep tahalli, takhalli wa tajalli. Wah, ini kudu belajar ngaji mana nanti. Lek usul ngaji, falyafrahu. Ya, lek usul ngaji, akhirnya kita akan paham apa kalam-kalam Allah. Seperti yang dibacakan dalam surah Ar-Rahman tadi. Ya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, ya. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Lah 'allamahul bayan ini bayan ini Al-Qur'an. Kita harus memahami isi Al-Qur'an, mentadaburi isi Al-Qur'an, mentakrir isi Al-Qur'an hingga mengaplikasikan semua apa yang ada dalam Al-Qur'an satu demi satu dikaji. Lek wis seneng ngeten ambek man gorengan, saya yakin semua warga Nirwana Residen ini pasti nantinya seneng ngaji kabeh. Ya. Lah wong masjid wis digambar jenenge Raudha. Ya, Raudha iki taman swarga al-jannah, taman swarga. Dadi panjenengan sedaya ini harapannya sudah ditulis sama Allah di dunia swarga, di akhirat swarga. Amin Allahumma amin. Lah, ini konteksnya di Ali Imran ayat 34. Makanya kenapa kita pada bulan puasa kemarin berlomba-lomba ngakai ibadah. Gak mek sekedar ngempet luwe ambek ngelak. Menjauhi mata kita daripada pandangan maksiat, menjauhkan telinga kita dari hal-hal yang hibah, bohong, kadzib dan segala macamnya tentang maksiat. Begitu juga dengan tangan kita dan kaki kita, kita jauhkan dari hal-hal maksiat. Yang akhirnya kita memperbanyak ibadah kita dengan qiyamul lail, dengan membaca Al-Qur'an, dengan banyak berzikir, dengan banyak memperbanyak amalan-amalan kebaikan, bersedekah, ya khususnya kayak kemarin pada bulan puasa ini saya diundang sama Pak Zam dan Ibu Dia untuk menghadiri acara sedekah yang beliau arrange itu boleh ngarani kemas ya dengan Muhsinin kreator Malang, wong sing ahli desain itu untuk mengunjungi panti-panti asuhan. Sebulan bulan Ramadan gak tahu sedekah, nyangoni arek cilik 100 200 1000 gak tahu, tapi bulan Ramadan teriado dilatih. Nah, makanya kenapa kita memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah adalah untuk melatih tingkat keihsanan kita. Ya, didelok Gusti Allah, kita berupaya untuk ihsan, untuk berbuat kebaikan. Napa niku Ustaz ihsan? Ihsan niku fa anta budallah fa innaka tarahu ka'annaka tarahu. Ya. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah Allah itu melihat kita. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Lah awakmu gak iso ngrasakno, awakmu delok Gusti Allah, memang zat Allah itu tidak bisa dilihat, tapi rahmatnya Allah, ampunan Allah kita rasakan setiap saat. Ya apa mulai ngrasakno? Ya ini harus ngaji dan harus terus mendekatkan diri kita kepada Allah seperti halnya kepada bulan Ramadan yang lalu. Akhirnya Allah mengendaki kita pada tingkat ketakwaan, menjaga kata adik siapa tadi? Jalu apa siapa yang tadi? Oh Jaka ya? Oh iya Jaka. Aku sampai bingung bedakno Jalu, Jaka, terus apa lagi? Jaya. Oh itu Jaya. Lek Jaya beda dulu. Masya Allah. Apa lagi apal Jaya? Masya Allah. Jaka ya? Jaka yang mana ini? Iya, Jaka terus ini. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Nah, setelah kita bertakwa harapan Allah itu apa sih? Seperti yang kita lakukan pada bulan Ramadan, tempat banyak kita mohon ampun, imanan wa ihtisaban, akhirnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita diampuni dosa-dosa kita terdahulu di masa lalu. Nah, karena
di Ali Imran 134, wasari'u ilal maghfirati ilal maghfirati min rabbikum. Ya. Cepatlah jaluk ampunan nang Gustimu, jaluk ampunan nang Rabbmu, jaluk ampunan nang Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Nah, dan luasnya ampunan Allah, luasnya surga Allah, bagaikan panjenengan menamakan masjid ini bakal Raudhatul Jannah. Ya, wa jannatun arduhas samawat wal ard. Jadi luasnya ampunan dan swargane Gusti Allah. Lek awake bener-bener memohon ampun kepada Allah itu luasnya itu nanti surganya itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Lah ini yang disediakan nanti bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, lek wis nglakoni poso iki balik bersih wala doa al fitrah, kita disediakan swarga kalian Gusti Allah yang seluas langit dan bumi. Luasnya swarga itu melaku gak tantek wis gak kesel-kesel kok melaku do swarga nih Gusti Allah. Jadi kita rasakan di dunia dan di akhirat itu nanti kita merasakan surganya Allah. Nah, siapa yang merasakan? Nah, ini disambung di surah Ali Imran ayat 135. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nah, ini sudah dilakukan belum pada bulan puasa kemarin? Nah, makanya kita latih dengan sedekah yang menafkahkan hartanya di jalan Allah fis sarra'i wad dharra. Jadi dalam kondisi sempit maupun lapang, gak duit, gak duit ya sak mampuni sedekah menafkahkan hartanya di jalan Allah. Wah, tapi ya panggil zaman saiki menungso ya. Kira-kira lek sampean duwe omah no pagere. Wis angen-angen bangun masjid kaya ngeten. Satplene wis dadi kabeh. Tak jaluk pagere oleh apa enggak? Paling ya akeh mikire. Iya. Tak jaluk pagere. Lho padahal itu iki pager. Aku wingi tak ewangi utang karo nang tukang las. Nah, abot. Padahal itulah sejatinya orang-orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Meriadoh memang puasa kemarin itu. Terus siapa lagi selain orang-orang yang suka menafkahkan hartanya dalam kesempitan dan kesenangan, dalam kondisi sempit dan lapang. Selain itu adalah wal kadhimina al ghaid, sing doyan ngempet ngambul. Nah, jadi gak ngambulan, gak ngamuan. Bah krungu kabeh wong titipan kabeh, ya. Bunga titipan, anak titipan, bojo titipan, kabeh titipan. Nek sawaya-waya dijaluk ambek Gusti Allah, ya diikhlasno. Akhirnya mesem guyu wal kadhiminal ghaid, ya ngempet ngamuk. Wis kempet ngamuk nang menungso iso kudu iso, akhirnya ngempet ngamuk nang Gusti Allah ya luwih iso. Dicupuk anake, dicupuk bojone. Ya, gak dicupuk urip berarti dicupuk mati. Lek gak ditelikung ambek kancane ya dicupuk mati. Kira-kira sabar lho mboten panjenengan. Iso guyu apa gak? Betul Pak ini sini. Kira mboten? Nggih. Ngembul tok ae sini. Oh Gusti Allah iki. Wah, apa sing gawe kok ngene. Anakku dicupuk, bojoku dicupuk. Tunyoku dicupuk. Lah kalau kita mampu, itu kita tergolong orang-orang yang muhsinin. Akhirnya muhsinin balik, sebenarnya balik. Nah, dalam konteks yang kedua, walaisal aid liman tajammala birrukub wal libas. Kata Ibnu Hajar Al-Hambali seperti itu dalam kitab Lataiful Ma'arif. Bingung sampean. Niku rame napa niku? Rame masakan, bingung masakan enak napa pripun ibu-ibu? Alhamdulillah. Memang ibu-ibu itu seperti itu, seneng. Lek dijak ngaji niku seneng. Makanya kula paling seneng lek ngaji karo ibu-ibu. Saya itu paling seneng aja mbak ibu-ibu apa? Akeh takone. Di back ang kostrat 2 itu paling akeh takone ibu-ibu. Berarti
seneng ngaji sampai jam kali keturutan lho. Mulai badhe isak sampai jam kali keturutan. Soalnya wis kena udan terus gak mulai-mulai ibu-ibu akeh takon. Takon bab muamalah, bab nikah, bab rezeki was-was. Kuwi ditakono bab anak. Insyaallah seneng kula lek ngaji kali ibu-ibu. Napa malu wonten ibu-ibu sing rondo-rondo niku tambah seneng kula. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kaya iki kalau sing rondo mriki Bang Agusku. Nggih. Wonten enten sing rondo. Nggih lek wonten sing rondo kula dongaaken ndang oleh jodoh. Amin Allahumma amin. Sing durung oleh penggawean tak dongakno oleh penggawean sing apik. Nggih. Sing manfaat, sing barokah gawe keluarga, gawe agama. Dilanjut apa mboten? Alhamdulillah. Lah ya itu puncaknya. Walaisal aidu liman tajammala birrukubi wal libas. Dan bukanlah hari Id ini adalah yang berapi-apian, bermegah-megahan, api-apian dalam ar-rukub kendaraan. Biar kendaraannya unta. Unta ku mbok gandeng-gandengan biyen lek zamane Rasulullah. Lek saiki api-apian motor, api-apian sepeda. Birrukub wal libas sampai kelambi. Tapi lek klambi ditukono kaya kula gak tau tuku klambi kula niki ditukokaken jamaah. Tukono jamaah gamis, tukono jubah, tukono serban kayak imamah. Alhamdulillah. Nah, gak apa-apa. Itu sunnah. Api-apian. Siapa tahu dari kita berapi-apian kelambi, api-apian sepeda iku mau akhirnya atine wa melok api. Wong sejatine poso ini meriadah aktivitas kita, semua anggota badan kita, karena wis ngempet mangan, ngempet ngombe. Akhirnya kalau kita ini ditahan dengan wis ngempet sembarangane wal kadhiminal ghaib. Akhirnya ngempet ngamuk, ngempet hasud, ngempet hibah, ngempet riya, ngempet takabur, ngempet segala sesuatu yang ada kotorannya dalam hati kita. Akhirnya kita benar-benar nanti pada hari Id yuladu alal fitrah, kembali fitri, balik suci kalau ada pilihan lahir. Makanya inilah konteksnya kita akhirnya walafina anin nas, bermanfaat-maafan di antara manusia. Di dalam jaluk sepuro, kenal gak kenal wis ditarik tangannya diambung jaluk sepuro. Wah itu walafina anin nas, konteksnya kudu walafina anin nas fil koryah toh, di perumahan toh, tapi di semua medan, di semua lokasi. Kalau bisa kita itu busiin jaluk sepuro. Tangannya sopo ditarik. Sebentar sih kata nggih. Wah diarani gendeng gak apa-apa. Iki arek iki gendeng arek iki. Mor-more tak di dalam tanganku ditarik jaluk sepuro. Enggak apa-apa. Ya. Itulah konteks kita berseni kolbu. Meriado, belajar gendeng niku riado saestu. Kok gigian kula dadi musisi ini belajar gendeng gak sini. Wis saestu belajar gendeng kula niki. Nah, makanya ana wong jadab mau mlaku. Saiki lawake ya wali-wali majetum wali jadab. Belajar gendeng gak sini. Disawati arek cilik sampai getian. Wong gendeng. Gak mamuk. Belajar wal kadhiminal ghaid. Ngempet ngamuk. Akhirnya sepuro wal afina anin nas. Ya. Makanya aja gampang elekno wong. Gak boleh kita menghukumi seseorang atau sesuatu, itu tidak boleh. Apalagi ihwal perilaku, apalagi ihwal kolbu. Gak iso itu dulu jerone atine menungso. Makanya yang punya makom itu adalah Allah untuk menghukumi segala sesuatu. Allah ahkamul hakimun. Makanya isone dhewe kudu guyu tok, kudu mesem tok, kudu seneng. Delok api elek di dunia iki kudu seneng. Makanya saya kembali lagi pada saben-benan dulu ya. Kenapa saya dipanggil Gus Rocker? Ini adalah nisbat, lakop, gelar saya dari teman-teman musisi dulu. Ben aku kepingin mastur asline. Makanya kula belajar gendeng bon-bonan. Lek bon-bonan kula mesti uti-uti. Pak Zam niki saksine. belajar gendeng, belajar dihujat, belajar dipuji. Cek gak terbang dipuji. Dihujat pun gak ngamuk. Kula bener biyen sampe diarani kula niki rock and roll Bayu Putih. Kula ben-benan alirane musik rock and roll, tapi di saat saya dikomplemen
minuman keras. Wong ora kene lak ngoten nggih Bang tiyang ben-benan iki. Kula damel adus Mbak anu nih, arake lho saestu hak niki. Nah, tak gawe adus sampai kula dihujat sampai panitia. Kuwi iki ben gendeng iki. Mosok dikeki cek digawe adus. Larang aja niku ya. Tak gawe adus. Saestu nih. Makanya akhirnya ketemon wis. Ketemon kula lek tau nyantri, ketemon kula lek dadi santri itu pada tahun 2016. Wis akhirnya kudu mandek wis ben-benan. Tapi sik meteng ya ben-benan, Mbak, wis gak apa-apa. Sampai akhirnya terakhir 2019 itu tur Jawa Barat, Jakarta itu 10 kota saya. Wis meteng ben-benan, gak apa-apa nyenengno dulur-dulur saben. Gus, ya apa gawe album ah? Yes gawe wis. Gawe album tur, nyenengno dulur nyeneng kanca. Nggih ngoten. Digawe arak, digawe anu ben tak adus. Ya. Tapi disitulah saya akhirnya bisa mendapatkan banyak saudara. Saya bisa memberikan sedikit nasihat. Saya bisa memberikan contoh al-ahwalul hal kepada dulur-dulur saya yang belum dibukakan pintu hidayah. Karena kita tidak boleh menghukumi manusia. Siapa tahu beliau itu memang lagi diuji. Dan siapa tahu mereka itu memang wali-wali Allah. Gak ngerti kita itu. Wong kita tidak berhak untuk menghukumi di antara makhluknya Allah. Karena wal kadhim al-ghaid wal kadhimin al-ghaid wal afina 'anil nas. Makane kudu sugih pangapura, kudu sing seneng ngempet ngamuk, ngempet amarah. Karena amarah ini sejatinya nafsu kita. Nafsine awake dhewe ini ya amarah. Sing ngongkon iki ya nafsune awake dhewe. Selama ini kita ngarani jin, ngarani setan. Waduh klebon jin diruqyai. Padahal sing nafsune awake dhewe. Nggih. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsune panjenengan sedaya sing ngongkon nglakoni elek, sing ngongkon gibah tanggane, ngongkon tok ae. Makanya kemarin meriadoh melatih hati kita, melatih semua aktivitas kita pada bulan Ramadan. Muhammad Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib telah mengatakan, selama hidup kita ini kita di kolbu kita di kewajiban tok gawe elek asline. Digawe nuruti nafsu nih. Kongkon ngamukan, dikongkon tok. Tapi kita tidak pernah memberikan hak pada kolbu kita. Hak nopo? Ya zikir wong panganane kolbu niku zikir, zikrullah, eling nang Gusti Allah, melibatkan segala sesuatu aktivitas kita balik kepada Allah. Nah, niate lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Tapi tidak bisa mengaplikasikan semua kehidupan kita menjadi lillah. Lah eman-eman doh ya. Jadi sembahyang gak iso tadarruan wa khusyatan, akhirnya Allahu akbar. Nah, difahami gerakan sholat apa itu seperti yang tadi diamanahkan sama Budia, dijelaskan itu. Nah, dijelaskan di awalnya sudah dijelaskan dalam Ar-Rahman tadi. Waljan, ya jin-jin itu diciptakan mimma rijib minna, diciptakan dari api yang membara dari bawah neraka. Nah makanya ojo sampai gumpul ambek jin, ojo tambah saiki ngaji golek ujung-ujungnya golek sakti rata-rata wong-wong. Waduh guruku pinter, iso delok ngene ngono arek. Akhirnya ditut gurune. Padahal sanate keilmuannya gak sambung sampai Rasulullah. Makanya dicari guru itu yang sanatnya benar-benar keilmuannya itu sampai Rasulullah. Dari apa? Dari akhlaknya dulu, tingkah lakunya, dari ucapannya, lisannya. Wah, saya ingin golek guru golek guru sing sakti rata-rata wong-wonge. Waduh, guruku iso ngene, iso ketok ngene. Wah, akhirnya salah kaprah wis saya dhewe. Doline ambek jin yo ale. Nggih. Makane dolim sing akeh ya selawatan, gak apa niku wau. Ya, majelis selawat diake kumpul ambek ahli-ahli selawat. Jadi akhirnya kita dijauhkan dari semua godaan was-was dari jin dan manusia. Sejatinya menggoda kita kan terus dari golongan jin dan manusia. Ya aku mau kalau kita tidak mengamankan kolbu kita dengan tidak banyak berzikir kepada Allah, panganane kolbu kutul kolbi zikrullah, panganane hati iki mau zikrullah, eling nang Gusti Allah, nyebut nang Gusti Allah. Nah,
Lewat apa? Lewat kita banyak mendekatkan dengan berdzikrullah, bersolawat. Wah, enak wis diake solawat ae. Wah, kula mboten paham zikir. Wah, ya, memang zikir itu kalau kita mau benar-benar belajar ya banyak memang ya kudu perlu ijazah. Tapi gak usah ijazah pun kita sudah paham kok zikir itu apa sih? Ya apa segala sesuatu kalimat Allah yang ada asma dan sifatnya Allah. Alhamdulillah, banyak memuji Allah, banyak mentasbih nama Allah, mensucikan nama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Gak perlu ijazah lah ngoten ya. Tapi ada banyak lagi zikir. Fada'uhu biha asmaul husna, sifat-sifat Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Yal Hayyu Al-Qayyum. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Qahar. Wah, itu perlu ijazah, diakei, gak apa-apa. Al-Latif, Ya Rasyid, Ya Qahar, Ya Latif. Gak apa-apa. Melatih kolbu kita untuk semakin lunak, semakin lembut, akhirnya bertadabbur akan sifat-sifat Allah. Ya Latif, Ya Latif. Apa artinya Ya Latif? Karo. Terus gak apa-apa Ya Latif, Ya Latif. Biar Allah membukakan pintu nur dalam kolbu kita. Nah, belajar itu buka nanti pintu kolbu kita itu dibuka sama Allah. Akhirnya dianwarillah, diakai sholawat. Kenapa kok diakai sholawat? Loh, jadi jelas-jelas sholawat itu wajib. Gusti Allah ambil para malaikat Allah itu sejatinya setiap saat bersolawat pada Allah. Yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Lek ngaku iman awakmu wong iman, ya wis kiriman sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Lah itu makanya kudu dilatih bersolawat. Lah sholawat itu zikir. Kan kita telah menyebut nama Allah dan Nabi Allah, kekasih Allah. Makanya mending diakei sholawat. Lek wedi zikir sing liyan-liyane engko. Memang perlu ada guru yang mengawal, perlu kita punya mursyid untuk mengawal pikir kita. Cek gak diangsupi setan. Nah, kalau gak ngerti, gak paham, gak tahu ngaji, sing diangsupi setan masuk pikir diakei ya, ini banyak keakuan dalam diri kita. Gak ero apa artinya Ya Latif, gak ero apa artinya Rahman Rahim. Waduh, akhirnya digawe sombongan. Wah, iki jasa kon penanu iki. Kayak golek dunia ini, kayak golek rezeki sing akeh, kayak golek pangkat iki, kayak golek welase menungso. Oh, apa golek welase menungso? Golek welase Gusti Allah. Makanya kita perlu guru yang sanadnya itu tembus sampai Rasulullah. Ya, man ta'allama al-Qur'an duna syekhan fa'alimuhu syaitan. Siapa yang belajar ilmu Allah tidak dengan guru, gurunya itu setan, nanti setan yang bimbing. Makanya diakei sholawat ae. Makanya kula sewenang niku waduh ana mahal kiamat ana sholawate. Ana istighfar saya alhamdulillah. Gerhani Nirwana Residen. Singkatane ana niku wau GNR. Niki mantan musisi kaya developer riyen iki nggih. Ana Nirvana Kurt Cobain ana GNR. Bingung kula sampean. Ya Allah senenganku kabeh. Ya Allah. Seneng. Ya ini puncak kita. Kembali kepada Allah yaitu yuladu alal fitrah, berseni kolbu saja nih. Jadi benar-benar hati ini dirujuki dari segala amarah. La amaratun bisu kadiminal ghaib, seneng ngempet ngamuk. Itu gak ngamukan, mangane goyang-guyu wis niku kuncine wali-wali jadab niku. Wa kadiminal ghaib. Ya, fal yafrahu kudu goyang-guyu kudu akeh seneng ambek ngombe ngoten ambek guyu. Ku masih. Sallallahu Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Seneng kula ya Allah ngaji sini wong-wong mesem tok ngeten. Ya Allah tabasum ini. Rasulullah hadir. Saesti. Alhamdulillah. Makanya di saat tadi mahal kiam itu benar-benar auranya itu begitu hangat. Ya. Karena semua pada mesem guyu ambek Sallallahu ala Muhammad. Masya Allah. Dengan bermaaf-maafan, salam-salaman, walafina anin nas ya. Masya Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Itu di akhir penutup surah Ali Imran ayat 135. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, sing seneng sedekah,
Ya, yunfikuna fisarra'i wadh-dharra. Kemudian wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan di antara manusia. Mereka itulah tergolong orang-orang yang muhsin. Wong sing muhsin niku mau niku lak objeke ya wong muhsin niku. Jamae muhsinin, lek akeh dadi muhsinin. Nah, padahal tingkat keisanan kita itu tadi beribadah kepada Allah, semuanya itu tadi yang terangkai dalam bulan Ramadan, dalam keseharian kita beribadah adalah fa'an ta'budallah ka'annaka tarahu, seolah kita melihat Allah. Jadi wis didelok Gusti Allah, menyadari didelok Gusti Allah, akhirnya berbuat baik terus. Wis. Fa'in lam takun tarahu, kalau kita tidak bisa melihat Allah, jadi gak iso didelok Allah. Nabi Musa ya orek ya. Gunung hancur ya ape kate delok Gusti Allah. Ada ya hanu ya kampret jarene karo delok Gusti Allah. Ya, sing delok Gusti Allah niku rahmate Gusti Allah. Ampunane Gusti Allah. Makanya ditutup semua, selesai bulan Ramadan kita ditutup. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nah, setelah itu baru kita benar-benar kembali kepada Allah. Sebelum kita kembali selama-lamanya kepada Allah, makanya diake sodako. Redaksi pertama dalam surah Ali Imran ini sodako. Gak iso sodako ambek duit, ya sodako ambek tenaga. Wis aku isoku ngewangi macul, bakal calone Raudhatul Jannah macul. Wis isoku aku mek IT, aku isoku nyekel sosmed, ambek golek donatur, dilakoni. Sami mawon lho. Wes isoku nyetak banner kaya ngeten niku wau, desain. Wah, kok ya pas aku iki mau gawe mama ijo foto ijo. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allah. Cek berarti panitiane gerake cepet deh. Wah, kurang kacamata nggih kacamata. Lah niki awan anu Bang. Riyen kula niki awal-awal nggih ngoten wong aku iki isinan ya. Awal kula dakwah semacam ini dulu saya pakai kacamatanya Kurt Cobain, Nirvana. Gerah Nirvana. Ini memang khas saya dulu. Tapi Allah alam kok dikarekno di mobil, saiki di mobilnya di bengkel. Ya wis malu gak kacamata. Insyaallah. Cepet deh panitia nih, iso nyetak banner barang. Padahal tadi sounding saya itu jam berapa Bu Dia ini? Siang ya, menjelang siang. Wis cetak banner. Berarti saiki printing satset ya. Printing satset. Nah, kebaikan sandene kan berarti aku tuh satset ya. Insyaallah. Oh, ada tukangnya di sini. Tukang print. Insyaallah. Di mana? Di printing mana? Oh, di sini punya mesin printing. Iya. GNR printing. Khusus GNR. Oh, khusus GNR. Ya enak ben aku lagi ngeprint tak mayu mrene ya cepet. Ya Allah, inilah bentuk kebaikan panjenengan. Dari sat-sat gitu. Fisarra'i wa dharra'i, dalam kondisi sempit dan lapang. Nah, akhirnya seperti yang dinisbatkan nanti pada masjid panjenengan adalah Raudhatul Jannah. Jadi taman surga. Harapan kita kan nanti di taman surga. Wes kudu yakin kita itu nanti di taman surga, mulai di alam kubur Raudhatul Jannah. Ya. Makanya doa kita, Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Wah. Dari taman-taman surga, di kubur taman surga. Makanya kudu roman, kuncinya sajane ndek sedekah. Sedekah dalam hal apapun, yunfikuna fisarra'i wadh-dharra, ini kunci saja nih. Untuk kita benar-benar takwa, orang bertakwa itu adalah yunfikuna alladzina yunfikuna fisarra'i wadh-dharra. Kemudian tingkat keihsanan kita itu ditentukan pada itu semua. Nah, makanya ojo sampai nanti kita setelah dikubur ya kulu Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, la isa panjenengan undur mati kula ya Allah. Ila ajalin musamma fa asaddaqa wa aku minasholihin. Kula tak sedekah malih ya Allah. Ojo sampai getun ngoten. Makanya sakniki diakeh sedekah. Masa sekedar gorengan mek sak piring, sak kresek 10.000 sedekah. Ono halal bihalal rek. Urun aku gorengan 10.000, gak apa-apa. Nah, gak hilang nih sampai kita nanti hari kiamat tuh gak hilang. Ya, karena gak hilang pahala.